Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 ini kita akan mempelajari kriptografi algoritma Vigenère Cipher, ya, Vigenère Cipher. Bagaimana algoritma itu bekerja? Mari kita lihat. Algoritma Vigenère Cipher adalah algoritma kriptografi klasik yang umum dan sudah banyak digunakan atau dipelajari. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal, diantaranya pengertian algoritma Vigenère Cipher, proses enkripsi algoritma Vigenère Cipher, dekripsi algoritma Vigenère Cipher. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba desain programnya dan kode untuk proses enkripsi dan proses dekripsinya, ya. Baik, algoritma Vigenère Cipher adalah algoritma kriptografi klasik yang merupakan pengembangan dari metode Caesar-Cipher, ya. Jadi metode ini mirip dengan metode Caesar-Cipher, ya. Proses enkripsi dilakukan dengan cara menggeser atau menambahkan plain text sebanyak kunci ke I. Sedangkan dekripsi adalah proses menggeser ciphertext ke arah berlawanan, ya, atau mengurangkan plain text sebanyak kunci ke I. Oke. Ini proses enkripsi algoritma Vigenère Cipher. Proses enkripsi algoritma Vigenère Cipher lebih mudah jika kita lihat rumus sebagai berikut. Rumusnya CI sama dengan TI ditambah KI modulus 26, ya, dimana CI adalah ciphertext ke I, kemudian PI adalah plain text ke I, dan KI adalah kunci ke I, ya. Jika masih bingung, mari kita lihat gambar urutan, ya, urutan alfabet. Jadi kalau masih bingung dengan kata I di sini merujuk kepada urutan dari alfabet, ya, A, B, C sampai Z. Jadi I di sini adalah urutannya. Untuk huruf A kecil urutannya adalah 1, B kecil 2 sampai Z dengan urutan 26. Oke. Contoh enkripsi menggunakan metode Vigenère Cipher ini, kita contohkan plain text-nya sebagai berikut. Plain text yang digunakan adalah data, ya, dan kunci yang digunakan adalah A, B, C, dan D. Bagaimana proses enkripsinya? Mari kita lihat. Ciphertext sama dengan, ya, ciphertext-nya adalah D ditambah A, kemudian A ditambah B, T ditambah C, terakhir A ditambah D, ya. Dimana D ini adalah plain text, ya, D, A, T dan A ini adalah plain text-nya. Kemudian ini A, B, C dan D ini adalah kuncinya. Ya, jika hurufnya kita jumlahkan tentu tidak bisa, ya. Makanya yang dijumlahkan adalah urutannya, ya, urutannya. Jadi ciphertext adalah ciphertext sama dengan 4 untuk D ditambah 1 untuk A, ya, dan 1 untuk A, 2 untuk B, dan 20 untuk T ditambah 3 untuk C, dan 1 untuk A ditambah 4 untuk D, ya. Jadi 4, 1, 2, 20, 3 dan 1, 4 di sini adalah merupakan urutan dari alfabet yang dimaksud. Oke. Terakhir, ciphertext dimoduluskan
26 ya. Ini dijumlahkan 4 ditambah 1 5, 1 ditambah 2 3, 20 ditambah 3 23, 1 ditambah 4 5 ya. Kemudian dimoduluskan 5 modulus 2 26 itu hasilnya tetap 5. 3 modulus 26 3, 23 modulus 26 23, 5 modulus 26 tetap 5 ya. Dapatlah hasilnya 5 3 23 dan 5 ya. Ini adalah urutannya bagaimana menjadikan angka ini berbentuk huruf. Kita tinggal mengembalikannya. 5 adalah E, 3 adalah C, 23 adalah W, dan 5 adalah E. Jadi inilah hasil dari ciphertextnya. Baik, kita lanjut proses dekripsi algoritma P-Generate Cipher ya. Proses dekripsi algoritma P-Generate Cipher ini lebih mudah jika kita lihat melalui rumus PI sama dengan CI kurang KI modulus 26 ya. Jadi perbedaannya hanya pada operasinya. Mari kita lihat contoh dekripsinya ya. Ini kelanjutan dari enkripsi yang tadi. Jadi yang ciphertext yang kita gunakan adalah E, C, W, dan E. Ini adalah ciphertextnya. Kemudian kita gunakan kunci yang sama karena P-Generate Cipher ini adalah kriptografi kunci simetris. Jadi kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi. Jadi kuncinya adalah A, B, C, dan D. Oke. Kemudian karena prosesnya adalah operasi kurang, maka E kurang A, C kurang B, W kurang C, E kurang D. Ya, dimana yang dikurangkan adalah urutannya. Ya, bukan hurufnya yang dikurangkan, tapi urutannya. 5 kurang 1, 3 kurang 2, 23 kurang 3, terakhir 5 kurang 4. Hasilnya adalah 4, 4, 1, 20, 1. Inilah hasilnya. Dimana masing-masing hasil ini dimoduluskan dulu dengan 26. Dan hasilnya adalah 4, 1, 20, dan 1. Ini adalah urutannya. Dari urutan dikembalikan menjadi huruf, sehingga plain text-nya adalah data. Oke, jadi begitu proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma P-Generate Cipher. Ya, kesimpulannya dari contoh algoritma P-Generate Cipher di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, jumlah modulusnya 26 ini adalah jumlah karakter yang digunakan. Ya, kebetulan kita menggunakan alfabet, huruf kecil semua. Jadi karakternya hanya 26 karakter. Oke. Untuk mendaftarkan karakter lain seperti spasi, huruf kapital, angka, tanda baca, dan lain-lain berarti merubah jumlah modulus. Ya, jadi contohnya jika kalian menambahkan spasi, ya, menambahkan karakter spasi, berarti jumlah modulusnya ada 27. Jika kalian menambahkan huruf kapital, berarti 26 dikali 2 ya, 42 ditambah tadi spasi ya, jadi 45. Begitu seterusnya. Oke. Kemudian kesimpulan yang ketiga, panjang kunci yang lebih pendek dari panjang plain text. Contoh ya, plain textnya, data ini sangat penting. Kuncinya ABC. Ya. Jadi antara data dengan kunci panjangnya tidak sama. Ya, bagaimana solusinya? Masalah ini dapat disiasati dengan cara mengulang kunci sebanyak panjang plain text. Ya, jadi data ya, jadi kunci ini bisa berulang ABC 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 sampai panjangnya sama dengan plain textnya.
Baik, seperti itulah proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Vigenère Cipher. Ya. Terakhir ada latihan dari saya. Hitunglah hasil enkripsi dan dekripsi data berikut menggunakan metode Vigenère Cipher. Plain text-nya adalah data spasi penting di huruf besar, P huruf besar. Ya. Kunci yang digunakan adalah rahasia. Plain text-nya data penting, kuncinya rahasia. Bagaimana hasilnya? Ya, silahkan dikerjakan dan kirimkan jawabannya di grup. Baik, terima kasih sudah mengikuti video penjelasan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.